Nah, ini kalau diibaratkan seperti kita itu mendapatkan bantuan makanan karena memang kita sangat membutuhkannya. Dan tiap hari kita diberi makanan oleh orang tersebut. Tetapi kita baru sadar, kok nggak pernah ada minumannya ya? Ya jelas kita seret ya. Selamat sore teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat dan semangat. Seperti contoh di depan tadi, memang itulah dilema para perantau dan keluarganya. Alasan kenapa saya dan rekan-rekan para perantau jalankan usaha ini, ya karena kalau cuma lewat pekerjaan kita, maka apa yang kita berikan sama keluarga itu seperti kalau diibaratkan adalah kita bekerja keras untuk ngasih makan sama keluarga. Dan itu memang makanan yang mereka butuhkan. Bahkan enak dan mahal. Tetapi ada yang kurang nih. Makanan itu gak ada minumannya. Ya bikin seret yang makan, betul nggak? Sekalipun makanan itu enak dan itu adalah makanan kegemaran keluarga kita. Nah ini tuh cuman perumpamaannya aja gitu. Bahwa selama ini kita kerja keras buat keluarga kita. Tapi sebenarnya yang kita berikan itu bentuknya hanya materi saja. Tidak ada kebersamaannya. Makanya tadi diibaratkan seperti keluarga kita itu butuh makanan. Tetapi bukan berarti terus kita cuma ngasih makanan doang. Ya sama minumnya dong. Orang cuma dikasih makanan tapi nggak ada minumannya. Ya makanan itu akan bikin seret. Lama-lama makanan enak pemberian kita setiap harinya jadi kurang dihargai. Bukan karena makanan itu nggak enak, bukan karena mereka nggak kepengen loh, tapi karena apa? Kok nggak ada minumannya sih? Kenapa sih nggak satu paket aja? Kalau mau ngasih tuh ya bawa sepaket gitu loh. Tapi ada yang lebih gawat lagi, yaitu ketika mereka butuh minumannya, terus kita malah ngasih gantinya makanan lagi. kan kan makin gak nyambung. Itu samalah seperti misalnya anak kita, mama kapan pulang, mama kapan pulang, aku kangen. Lalu cara menghiburnya dengan kita kasih kado yang dia suka. Misalnya laptop yang bagus, baju yang bagus, sepatu yang paling bagus yang seharusnya dia suka. Ya nggak nyambung. Bukan dia nggak suka pemberian kita, tetapi konteksnya bukan itu yang dia minta. Dia itu minta kebersamaan. Dan hal inilah yang saya dan rekan-rekan kita rasakan sebagai perantau. Cuman bisa ngasih materi aja, namun tidak bisa ngasih kebersamaan. Padahal pemberian itu harus satu paket. Kalau urusan makanan tanpa minuman bikin seret. Tapi kalau urusan materi tanpa kebersamaan, bikin nyesek. Akhirnya bisa jadi ada kemungkinan keluarga kita nggak lagi minta minuman itu dari kita. Mereka mencarinya di tempat lain. Mereka mencari orang yang tidak perlu ngasih makanan, tapi bisa ngasih minuman. Karena makanannya dari Anda. Nah, dan hal ini sudah terjadi loh. Ketika seorang anak sudah putus asa untuk minta kasih sayang dari orang tuanya yang merantau terus tapi nggak pulang-pulang. Anak ini ngerti, dia tetap butuh materi dari orang tuanya yang merantau. Tapi dia sudah tahu bahwa percuma untuk minta kasih sayang. Maka dia mencari kasih sayang itu di tempat lain. Dan terjerumus dalam pergaulan bebas. Ya, meskipun itu kasih sayang palsu, kasih sayang modus, kasih sayang untuk memanfaatkan saja. Tapi itu kan kasih sayang, walaupun tanda kutip. Itu sama seperti aku tuh sudah haus sekali butuh air. Maka kita merasa tidak perlu deh harus air bersih, air keran pun gua minum. Betul nggak? Nah, tepat seperti itulah gambarannya ketika anak kita sudah begitu butuhnya kasih sayang. Awalnya dia minta dari kita karena dia tahu itu adalah hak kita untuk memberikan kasih sayang buatnya. Dia memberikan kesempatan itu pada kita. Tapi ketika anak kita akhirnya paham bahwa kita kok nggak pulang-pulang ya, kita cuma bisa ngasih materi. Ya sudah, kita menjadi mesin ATM-nya saja dan mesin kasih sayangnya akan mereka cari di tempat lain. Gawat kan? Nah, pertanyaan saya adalah,
Kalau di satu tempat pekerjaan ini, kita hanya bisa ibaratnya cuma ngasih makanan buat keluarga. Lalu di tempat lain, ada sebuah usaha yang membuat kita bisa ngasih makanan dan minuman. Satu paket. Kira-kira kita akan pilih tempat makan yang mana? Yang cuma ngasih makanan atau yang bisa ngasih makanan dan minuman? Ya pastinya kita akan milih ke tempat makan yang komplit itu dong. Ada makanan, ada minuman, betul nggak? Tetapi yang membuat susah adalah kita udah bertahun-tahun, belasan, bahkan puluhan tahun terbiasa beli makanannya di restoran yang cuma nyediain makanan itu. Kita udah terbiasa di situ. Itu aja masalahnya. Sehingga ketika kita kemudian pindah ke tempat makan yang baru itu, walaupun hidangannya lebih komplit, maksudnya ada makan, ada berbagai minuman juga, hanya masalah belum terbiasa saja. Itulah tepatnya gambaran antara pekerjaan majikan dan usaha TNC ini. Bukannya usaha TNC susah. Wong kerjanya cuma di HP aja. Bahkan lebih susah kerja di majikan loh. Lebih berat, lebih capek, lebih makan hati, dan lebih menghancurkan hubungan keluarga. Betul kan? Tapi masalahnya di tempat yang susahnya kayak itu, kita udah belasan tahun di situ masalahnya. Udah terbiasalah. Sementara di tempat yang jauh lebih mudah ini, kerjanya juga lebih mudah ini, tetapi kita masih baru di TNC itu. Sehingga hal semudah apapun ya kita anggapnya susah. Bukan karena susah, tetapi karena itu hal baru. Coba sekarang bayangkan jika garis startnya sama. Artinya di hari kita kerja sama majikan, di saat yang sama pula kita jalankan TNC. Pasti kita akan bilang apa? Wah, kerja TNC lebih mudah, gila. Betul nggak? Iya, karena kita bisa membandingkan secara proporsional, yaitu secara bersamaan waktunya. Apalagi lihat hasilnya. Wah, setahun jadi TKW belum apa-apa, setahun di TNC. Wah, hasilnya udah luar biasa. Nah, ini. So teman-teman, ngapain sih kita tetap kekeh aja ngasih keluarga kita makanan tanpa pernah ngasih minuman? Hanya karena kita terbiasa di tempat itu. Di tempat itu cuma ngasih makanan, nggak boleh pesan minuman. Sementara ada tempat lain yang bisa ngasih makanan dan minuman. Makanannya juga enak, minumannya beragam. Ngapain sih kita kok kekeh aja ngelakuin pekerjaan yang cuma bisa ngasih materi, tapi nggak bisa ngasih kebersamaan? Sementara di TNC, kita bisa ngasih keduanya. Bahkan materinya lebih bagus dan ada kebersamaan yang luar biasa. Kenapa kita gempur CP, Royal, Crown, Ambassador Majesty? Kenapa kita gempur reward-reward ini? Sekarang ada reward Singapura, ada cash reward sponsoring, ada promo kenaikan peringkat, ada reward mobil niaga dan mobil mewah. Kenapa sih? Ini akan membuat kita punya materi yang luar biasa. Ingat, keluarga butuh materi kan? Yang selama ini dari gaji majikan. Nah, parameter Business One Vision dan reward-reward ini membuat kita bonusnya gede. Struktur bisnisnya bagus. Aset bisnis kita sehat. Ya jelas bonusnya gede. Kita bisa memberikan materi yang berlimpah pada keluarga. Dan tentu saja kalau penghasilan sudah gede dari TNC, ngapain juga kita mau terpenjara sama majikan? Kita freedom, betul nggak? Kita merdeka, betul nggak? Nah itu akhirnya anak kita tidak mencari kasih sayang di tempat lain. Karena anak kita bisa mendapatkan dari kita. Karena kita udah merdeka waktu. Pastinya kita tidak akan mau buang-buang waktu lagi. Dan lewat cara kerja Team Winners, kalau Anda benar-benar fokus, kalau Anda serius melakukannya, Anda akan jadi bukti sukses berikutnya. Karena sudah begitu banyak bukti sukses di Team Winners. Oke, saya percaya Anda pasti bisa. Nah, di Team Winners sudah ratusan orang seperti Anda yang sukses dan hari ini merdeka. Kalau Anda sudah paham, mari kita makan citosanya. Tadi soalnya saya makan ada daging-daging ya, ada kolesterolnya. Sip. Rutin saya buang kolesterol dari darah kita biar bersih dan anti kanker, bagus juga buat penderita diabetes. Anda pasti cepat sukses juga karena banyak orang butuh produknya, betul nggak? Sukses selalu,
Go Reward for Freedom.